Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahyina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa aqimna bil taqwa wa jmilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang utama, sama-sama kita panjatkan puja dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa kumpul bersama dalam acara pengajian rutinan yang mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi wasilah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari majlis taklim diberikan oleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak pahala tersebut akan diberikan kepada kita semua sebagai bekal kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, serta mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, khususnya umumnya saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, kelak di yaumil qiyamah berjumpa dengan Rasulullah dan beliau berkenan memberikan syafaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, kesempatan yang paling utama dan yang paling afdol yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat sehat walafiat. Maka dari itu, ibu-ibu yang saya muliakan, tugas kita sebagai hamba Allah untuk mensyukuri nikmat tersebut, agar kelak kita ketika kita berjumpa dengan Allah, Allah ridho dengan kita, sehingga apapun yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam hidup manusia ada 3 hal yang pasti bakal dialami masing-masing. Apakah itu seorang nabi, apakah rasul, apakah waliullah, apakah orang seperti kita, maka 3 hal ini bakal dialami oleh kita. Maka di antara 3 hal ini yang tidak luput pasti bakal dialami oleh kita. Pertama, hidup manusia pasti bakal merasakan dan mengalami yang namanya diomongin. Enggak ngomongin, pasti diomongin. Baik itu yang bagus, baik itu yang jelek, pasti dalam diri kita ada yang ngomongin. Kadang-kadang kita juga begitu, ibu-ibu melihat orang gemuk, kadang-kadang kata kita itu ibu-ibu kolesterol. Melihat ibu-ibu kurus, kadang-kadang itu ibu kadang-kadang banyak masalah. Pasti begitu. Melihat ustaz, ada ustaz yang gemuk, kadang-kadang kita ngomong itu ustaz makan kotak masjid kayaknya. Ada melihat lagi ustaz kurus, diomongin lagi, baik kayak ustaz itu hidupnya belangsak.
Maka dari hal tersebut ibu-ibu yang saya muliakan, tidak luput pasti bakal dirasakan seperti itu. Makanya Luqman Al-Hakim suatu hari dia mencoba, apakah benar orang lain itu suka usil, suka ngomong yang enggak-enggak. Suatu hari dia keluar dengan anak-anaknya yang masih kecil. Dia sambil mengendarai atau membawa kuda-kudanya yang masih rada kecil. Pertama dia naik, kuda itu anaknya yang nuntun. Anaknya yang nuntun, Luqman Al-Hakim yang naik kudanya. Dia keliling kampung, ketika masuk kampung dia berpapasan dengan seseorang, orang itu ngomong. Apa kata orang itu? Dasar orang tua goblok. Dia mah enak naik di kuda anaknya yang kecil suruh nuntun. Apa? Ngomong lagi kan? Akhirnya gantian. Barangkali kalau gantian mah enggak, anaknya yang naik, terus Luqman Al-Hakim yang nuntun kuda itu. Ketemu orang lagi, ngomong lagi baik orang. Dasar anak kurang ajar. Orang tua sudah jalannya, nggak ada tenaganya, dia enak-enakan, dia naik, orang tua suruh jalan. Akhirnya kata Luqman Al-Hakim, udah kalau begitu mah saya naik diomongin, anak saya naik diomongin. Sekarang mah kita sama-sama jalan biar kudanya jangan ditunggangi. Masuk lagi ke kampung, akhirnya bertemu dengan seorang, ngomong lagi baik. Apa yang ngomongnya? Dasar orang tolol. Padahal mempunyai kuda itu, kuda dituntun dan dinaikin. Maka itulah ibu-ibu yang saya muliakan, pasti bakal dialami oleh kita semua. Tinggal kita menyikapi hal seperti itu, apakah kita itu bisa menahan amarah atau tidak. Nah, apabila kita itu bisa menahan amarah, maka pahala yang akan kita dapat. Cuman kan beratnya kan begini ibu ya. Jarang yang kuat kalau kita diomongin mah. Ya, jarang yang kuat sebab pahalanya pun besar. Ya, pahalanya besar. Itu bakal simpanan kuat kita, amal kita. Terus yang kedua yang tidak lepas yang bakal dialami oleh manusia. Manusia itu dikasih oleh Allah dua pasangan. Ada sakit, ada sehat. Ada senang, ada susah. Hari ini kita sehat, belum tentu besok mah. Hari ini kita sakit, siapa tahu besok kita sehat. Hari ini kita bisa tertawa, siapa tahu besok kita menangis. Pasti itu bakal dialami manusia. Enggak selamanya sehat, enggak selamanya sakit, enggak selamanya susah, enggak selamanya senang. Itu pasti bakal dialami oleh manusia. Dan apa yang kita alami itu ada hikmahnya kalau memang kita kaji. Makanya ibu yang saya muliakan, hidup ini perlu belajar. Belajar dan terus belajar. Terutama belajar tentang diri kita. Kita dari sejak kecil kita diajari oleh orang tua kita belajar jalan. Belajar berdiri, belajar jalan, belajar ngomong. Sampai-sampai ketika kita diajarin orang tua suruh ngomong, sampai orang tua ngalah. Bilang apa? Bilang makan juga akan. Ya, saking sayangnya supaya anaknya bisa ngomong. Dan terus belajar ini tidak ada batasnya.
Ketika kita dewasa, belajar bagaimana kita hidup sebagai orang dewasa. Ketika kita dulu belum punya suami, kita belajar bagaimana kita caranya supaya selamat di saat kita belum punya keluarga. Sekarang pun kita jadi orang tua, harus belajar bagaimana kita jadi orang tua yang baik. Maka terus dan terus maka belajar ini dianjurkan oleh Allah. Wabil khusus adalah ilmu agama. Karena ilmu agama adalah dianjurkan untuk keselamatan dunia akhirat. Makanya kita harus terus ngaji, Ibu, di saat dikasih kesempatan. Ngaji itu bukan bahasa Arab. Ibu mungkin belum pernah nemu kalimat ngaji di dalam Al-Quran. Enggak ada yang namanya belajar ngaji. Ada tulisan di Al-Quran, tulisannya ngaji, enggak ada. Di kitab pun enggak ada yang namanya ngaji, sebab bukan bahasa Arab. Ngaji itu, ibu-ibu, filosofi para wali songo yang artinya ngak itu sangat, ji itu satu. Ngaji. Kalau wali songo kan bahasanya Jawa. Ya. Ngak itu sama, ji itu satu siji. Maka kalau yang ngaji kata wali songo, orang hidup itu harus mengisi lubang sama untuk mempersiapkan masuk ke lubang siji, yaitu lubang kubur. Namanya ngaji. Ya, jadi bukan bahasa Arab itu. Ya. Jadi ngak sana itu kan 9, siji itu 1. Kita isi lubang yang 9 ini dengan ilmu agama, dengan ibadah, sebab semua manusia bakal masuk ke lubang siji. Apa 1? Enggak orang kaya, enggak orang miskin. Enggak orang tua, enggak orang muda, pasti bakal masuk ke lubang 1. Mana yang lubang yang 9 yang sama itu? Mata 2, ditambah kuping 2, 4, ditambah hidung udah 6, tambah mulut 1, mulut kedua udah 7, belakang, depan 1, udah 9 semuanya. Maka dari 9 ini kita siapkan dengan agama mata kita, ya kita isi dengan ilmu agama, dengan ibadah kepada Allah, telinga kita sama. Ketika dari lubang yang 9 ini sudah penuh, datang waktunya ketika kita mau masuk ke lubang yang 1, yaitu lubang kubur, maka kita tidak pada saat itu tidak merasa kebingungan. Coba ibu-ibu yang saya muliakan, dikasih mata kan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kan bukan cuma sekedar melihat, tapi tujuannya dikasih melihat oleh Allah untuk bisa melihat keagungan Allah, ke ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mata kita bisa baca Al-Quran, dengan mata kita bisa melihat sesuatu, dengan mata kita bisa membaca. Maka kalau digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mata ini bakal bermanfaat di akhiratnya. Sebab anggota badan kita ini, ibu-ibu, di dalam kitab Irsyadul Ibad itu diterangkan, anggota badan kita ini ada haknya untuk berzina, ada haknya untuk bikin dosa. Mana dosa mata? Mata dosanya bapak berzinanya itu melihat yang diharamkan. Telinga pun bisa berzina, bikin dosa. Apa mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak bisa menjaga 9 lubang ini, siap-siap ketika kita masuk ke lubang 1, itu ke lubang kubur, siap-siap bakal disiksa oleh malaikat di dalam kuburnya. Naudzubillah. Ya.
dikasih mulut, alhamdulillah ibu mulut ini kan gak berhenti. Enggak ngaso-ngaso mulut itu. Padahal tujuan ngomong sedikit, ya. Yang perlu aja ketika ketemu teman mah habis jam 2 jam mah. Enggak berhenti ngomongnya. Dijaga mulut kita. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah dikasih taufik kesempatan oleh Allah setiap hari Selasa khususnya mulut kita dari pagi kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadinya tidak hafal Al-Qur'an, tidak hafal surat Yasin, gara-gara sering akhirnya jadi hafal. Alhamdulillah ibu ya. Nah, dari nikmat tersebut bakal dicabut lagi. Kalau kepercayaan mah, nikmat mata bakal dicabut, nikmat mulut bakal dicabut, nikmat telinga bakal dicabut. Kira-kira yang jadi pertanyaan kita ibu-ibu, di saat dicabut nikmat itu sudah penuh belum dengan ibadah? Belum kan ibu-ibu? Coba banyak nganggurnya, maka itulah ya, maka harus ngaji. Kata Wali Songo itu orang hidup itu harus ngaji. Sebab kalau nggak ngaji maka kadang-kadang masalah kecil pun jadi besar. Gara-gara nggak ngaji, nggak tahu hukum, masalah kecil pun bisa jadi besar. Ya. Tapi berkahnya ngaji, masalah besar bisa jadi kecil. Kadang-kadang ibu-ibu yang saya muliakan, kalau orang yang ngaji itu kadang-kadang pengen menang sendiri kan. Kalau ada masalah pengen menang sendiri. Kalau ada masalah kadang-kadang kalau orang yang nggak mau ngaji, orang awam itu ibu-ibu kadang-kadang memponis seseorang aja. Kalau kita mau sholat, Karena kita mau tukang ngaji, kadang-kadang pikir ya Allah, sholat kita bener apa belum? Ngaji kita ini sudah bener apa belum? Tapi kalau orang awam, orang nggak mau ngaji, kadang-kadang ya ngaji juga nggak apa belum tentu masuk surga. Ya sholat juga belum tentu itu mah. Ya mau sholat juga mau ngaji juga. Ya. Jadi menuduh seseorang, Jadi itu hikmahnya ngaji. Tidak kita itu memponis seseorang dengan keburukan. Ya, terus masalah ibadah itu kan kita hati-hati. Jadi kalau orang mau ngaji, ya, kata Wali Songo pun masalah kecil bisa jadi besar. Contohnya ada bapak-bapak merasa tua padahal jarang ngaji. Ngaji cuma ngajinya nguping, ya, baca Al-Quran cuma ngikut. Jadi selalu ngaji, akhirnya merasa tua. Orang biasanya kan kalau tua kan begitu ya. Ada orang tua itu yang merasa belum tua karena ilmunya, ada yang merasa tua karena usianya. Kalau orang banyak ilmunya mah bukan merasa paling tua ilmunya, tapi makin merasa kurang ilmunya. Tapi kalau orang tua merasa tuanya karena memang usia, ini repot. Kadang-kadang sholat pengennya jadi imam baik. Iya enggak? Jangan yang muda saya yang tua pengalamannya luar biasa. Ya makan garamnya duluan. Ya, kadang-kadang begitu. Jadi tuanya merasa tua itu karena memang usia. Ya. Sholat, ya, pengennya jadi imam yang muda nggak boleh. Jangan yang muda, yang tua pengalaman doanya manjur. Pas sholat 2 rakaat pertama yang dibaca sababa wasamsi, ya apa? Wasamsi wa duhaha wal qamari idza tala'a, selesai rakaat bangun lagi. Pas dia bingung, akhirnya pas habis baca Fatihah dia baca wadduha, tapi rada-rada kurang hafal. Pas baca wadduha wal laili idza saja, berhenti lagi. Sampai ruku, saking takut apa-apa nggak hafalnya, ruku pun dibacanya wadduha. Bener apa enggak tadi saya baca wadduha? Sampai ruku pun Allahu akbar wadduha wal laili idza saja. Bangun lagi. Terus baca wadduha. Akhirnya lupa ketika bangun rakaat kedua tetap bismillahirrahmanirrahim wadduha.
saja kata makmum subhanallah. Kalau orang laki-laki kalau imamnya salah itu kan baca subhanallah. Ya kalau ibu-ibu imamnya ada yang keliru harus tepuk tangan. Ya. Wadduha subhanallah. Wallahi jasad subhanallah. Maksud makmum mengingatkan. Kata si imam ini makmum kayaknya enggak suka wadduha. Akhirnya al-qari'atu mal-qari'ah subhanallah. Al-qari'ah juga enggak suka juga. Ya. Terus ara'aital ladzi subhanallah. Inna a'tayna subhanallah. Akhirnya kesel dia nengok ke belakang, salahnya apa saya? Saking bodohnya. Ya. Lagi sholat. Ya. Wadduha subhanallah, al-qari'ah subhanallah, ara'aita subhanallah, inna a'tayna subhanallah. Ya. Salahnya apa saya? Pakai hawa ngomong dari tadi. Di akhirnya ya, dari masalah kecil jadi masalah besar. Gara-gara gak ngaji kita alhamdulillah kami ibu ya. Yang umpama kita sholat berjamaah pengaruh ngaji, imamnya keliru kita keprok ya, keprok tangan. Tapi keproknya jangan seperti keprok pramuka. Dengan apa? Dengan belakang ya, prok. Kalau laki-laki itu subhanallah mengingatkan. Kalau imamnya yang ditinggalkan itu cuma sunnah, udah diingatkan, terus imamnya nggak ngerti, udah ngikut aja kita. Ya kita ngikut aja. Kata-kata imam salat subuh, umpama ibu imamnya lupa baca doa kunut. Katanya Pak, kata kita subhanallah atau koprok. Ternyata imamnya nggak paham, imam langsung sujud. Bagaimana kita jadi kita terus? Kalau yang ditinggalkan itu sunnah, ya kalau ditinggalkan sunnah, ya. Itu dalam masalah ibadah. Jadi pengaruhnya ngaji seperti itu. Ya. Kembali lagi yang tidak bisa dilewatkan oleh manusia adalah sakit. Enggak selamanya sakit, pasti ada sehatnya. Ya. Gunakan waktu sehat itu. Yang ketiga, yang pasti bakal dialami oleh manusia adalah mati. Mati itu hebat. Apa hebatnya mati? Nggak pernah gagal. Belum pernah di Galian ada cerita orang mau mati gagal. Kapan dia udah sehari akhirnya hidup lagi, itu membuka gagal. Belum pernah cerita atau nemu bapak sejarah di kitab tentang malaikat Israel mau nyambut nyawa balik lagi. Kenapa Israel balik lagi? Gagal. Orangnya lagi tidur. Gak ada kan itu. Pasti yang namanya mati menggara kegagalan. Orangnya gak ada lagi ke sawah. Padahal di Al-Quran Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan innal mautal ladzi tafirruna, sungguhnya mati. Walaupun kita lari kemana, pasti mati bakal menemukan kita. Kita apa kita sembunyi di dalam kamar ketemu ibu. Ketemu bahkan di dalam rumah pun ya, ketika di dalam rumahnya itu umpamanya ada gambar-gambar makhluk hidup, malaikat rahmat tidak boleh bisa masuk, malaikat Israel masuk. Jadi kita tidak bisa menghindar dari kematian itu. Jadi yang ketiga ini yang dikhawatirkan oleh kita, dikhawatirkan oleh kita. Dan harapan kita mudah-mudahan karena saking hebatnya mati itu hebat, mudah-mudahan di saat berjumpa dengan kita dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan enggak ibu, ya kan enggak ditentukan kan. Ya enggak harus yang tua. Ya enggak apa harus yang muda. Enggak boleh kita itu ya yang apa yang tuanya duluan. Umpamanya musyawarah
anak sama orang tua. Kata si anak, emak aja duluan yang meninggal. Kata orang tuanya, apanya? Ya, emak masih pengen hidup, dulu aja yang mati duluan. Ya walaupun ibu-ibu yang saya muliakan, ya, apa yang anak pengen orang tua duluan, orang tua pengen anak duluan, kalau belum waktunya nggak bakal bisa terjadi. Ya, nggak bakal bisa terjadi. Karena ada kan ibu-ibu yang saya muliakan, ada seorang konglomerat, ya, ada seorang konglomerat kemana-mana pun dia, kalau mau pergi ke luar negeri dia naik pesawat. Pesawatnya pun pesawat pribadi, punya pesawat sendiri. Suatu hari ketika dia naik pesawat, pesawatnya jatuh, akhirnya pesawatnya itu nyangkut, dia selamat. Padahal dari ketinggian itu kapal menurut akal pasti mati. Yang namanya pesawat jatuh ibu pasti mati. Tapi nyatanya selamat. Akhirnya dari kejadian itu dia jerak, nggak mau naik pesawat lagi. Akhirnya dia beli mobil yang mewah, karena memang konglomerat orang kaya, kemana-mana pun dia naik mobil. Turun mobil, naik mobil. Suatu ketika dia nyebrang jembatan, jembatannya ambles, akhirnya mobilnya pun ikut ambles, tapi dia tetap selamat, nggak mati. Menurut orang yang melihat pasti mati karena dia ada di dalam mobil, mobilnya pun masuk ke sungai karena jembatannya itu ambruk. Ternyata selamat, nggak mati. Akhirnya dia berhenti naik pesawat enggak, ya kendaraan pun enggak. Dia memutuskan tidak mau kemana-mana, cukup istiqomah diam di rumah. Diam di rumah, perusahaannya anak-anaknya yang lanjutin. Nah pada saat itu ibu-ibu yang saya muliakan, yang namanya hidup bertetangga mah ibu-ibu, ya, karena ada yang hajat, ada yang selamatan. Jadi suatu hari tetangga itu ada yang haul, akhirnya dia diundang. Pas pulang, dia pulangnya bawa berkat, bawa berkat. Pas dibuka itu berkat, di dalamnya ada pisang dua. Ada pisangnya dua isinya. Yang satu dimakan dia, yang satu dimakan cucunya. Berhubung cucunya masih kecil, akhirnya dimakan pisangnya, kulitnya dilemparin. Pas dia keluar, kakinya nginjek kulit pisang yang dilempar cucunya, akhirnya dia jatuh meninggal. Meninggalnya kulit pisang, padahal dari pesawat jatuh dia tidak mati, ya mobil juga nggak mati, matinya disebabkan injek kulit pisang. Ya, kan suatu yang mustahil, tapi memang perjalanannya seperti itu. Ya, nggak harus sehat, ya nggak harus yang sakit, yang sehat pun bisa mati. Kadang-kadang yang sakit mah nganterin orang sakit di rumah sakit. Yang sakit mah dirawat masih hidup, ketika pulang dapat kecelakaan meninggal. Kan begitu. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, yang satu memang penyakitnya itu luar biasa banyak. Ketika diperiksa USG terus di ronsen, ternyata memang penyakitnya sudah kronis, tapi dia nggak mati-mati, panjang umur. Yang satunya lagi ibu-ibu yang sehat badannya, ya, yang sehat badannya ketika itu dia periksa kontrol dengan suaminya, ketika diperiksa dikontrol oleh dokter, ternyata di dalam tubuhnya itu nggak ada penyakitnya. Suaminya lagi nunggu di luar di seberang jalan, akhirnya saking senangnya hasilnya itu, akhirnya itu negatif, nggak ada penyakit, dia senang. Dari dalam rumah sakit dia lagi, Pak, alhamdulillah saya sehat dari penyakitnya. Dia lupa itu yang nyebrang jalan. Sambil lari tiba-tiba ada mobil tabrak, dia mati. Padahal yang harus mati yang sakit apa, yang banyak penyakitnya. Tapi ternyata yang sehat mati. Inilah yang namanya kehebatan mati, tidak bisa dihindarkan.
Nah, kalau memang kejadiannya seperti itu ibu-ibu, kita harus waspada. Jangan kita merasa di dalam mati sekali kita sehat. Ya syukur-syukur kan pengennya sehat, panjang umur, ya. Terus bisa ibadah. Tapi ketentuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 hal yang harus kita alami. Dan mudah-mudahan pertama ketika kita diomongin sama orang lain bisa menahan hawa nafsu. Yang kedua ketika kita dikasih sakit mudah-mudahan sabar, dikasih senang mudah-mudahan bersyukur. Dan yang ketiga, marilah sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya kematian kita masing-masing agar kita dilihat menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi peringatan, jadi mau'izah buat kita semua. Jadi mau'izah buat kita semua. Kita angkat kedua belah tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lana dhunubana wa shifana qurbatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lana dhunubana wa shifana qurbatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum wassalamu